Ini nih, handphone Nokia dengan OS yang nggak begitu banyak diketahui, tapi ternyata gokil. Yo, halo. Kali ini saya mau bahas Nokia N900. Handphone ini termasuk handphone mahal pada zamannya, tapi pakai OS yang nggak sepopuler OS Symbian yang biasa dipakai di handphone-handphone Nokia pada waktu itu. Handphone ini dirilis sekitar tahun 2009 dengan harga yang mencapai sekitar 6 jutaan. Dan ini saya beli di Shopping, harganya sekarang cuma 155.000 dengan kondisi bekas. Cuma dapat baterai dan unitnya. Bonus minusan yang masih bisa dimaklumi lah. Untuk bentuk handphonenya itu kayak gini. Di bagian depan ada layar berukuran 3,5 inch, di samping, ini di atas layar ya, soalnya kan dia ini posisi bawaannya itu miring. Di sini ada tulisan Nokia N900. Di bagian samping kiri ada sensor, sekundari kamera, earpiece, dan lampu notifikasi. Di bagian sisi atas ada tombol pengatur volume, tombol power, tombol kamera, dan infrared. Di sisi kanan ada lubang speaker, tombol lock, lubang jack audio, mikrofon, dan ada stylusnya, yang bentuknya itu kayak gini. Ada tulisan Nokia-nya, semoga aja ini yang ori bawaan ya. Bagian sisi bawah nggak ada apa-apa, tapi kalau kita slide, itu ada keyboard 3 baris kayak gini. Untuk di bagian sisi kiri ada lubang untuk tali strapnya ini, ada lubang micro USB, dan lubang speaker lagi. Untuk di bagian belakang, ada kamera belakang yang tertutup cover, ada tulisan CarJace autofocus 5 megapiksel. Kalau dibuka kayak gini, ada si kameranya dan dual flash. Ngeri. Di sini ada kickstand-nya juga, terus ada tulisan Nokia N series. Untuk bahan bodinya ini plastik, tapi kerasannya itu mantep, solid, dan handphone ini cukup berat. Bobotnya sekitar 181 gram. Coba dibuka back covernya. Di sini ada slot untuk kartu SIM yang ukuran gede, ada slot untuk micro SD, dan ada keterangan modelnya N900 tipenya RX51, made in Korea. Wah, baru ini nih saya dapat handphone Nokia yang made in Korea. Terus di sini ada segel, tapi bukan segel Nokia, mungkin dari tokonya ya. Tapi di sini kondisinya itu masih cukup rapih, nggak acak-acakan bekas bongkar gitu. Untuk baterainya ini dapat yang merek Fish, bukan bawaan Nokia, tipenya BL5J dengan kapasitas 2000 mAh. Lumayan gede ya. Setahu saya tipe ini itu kapasitas bawaannya 1320 mAh. Pasang baterainya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Dan inilah tampilan pertama dari Nokia N900. Lanjut, cek ke settings, about product. By the way, ini ada minusnya ya. Di LCD-nya itu ada lecet-lecet atau bercak kayak gini, tapi touch-nya nggak masalah. Di sini keterangannya Nokia N900 dengan OS MIMO 5 versi 10.2010.19/1. Untuk memori internal totalnya ada 27,22 GB, atau dari speknya ini 32 GB. Memorinya ini udah kepake sistem sekitar 227 MB, dan user file 260 MB. Sisanya sekitar 26,75 GB. Buset, ini handphone jadul tapi memorinya udah segede ini. Kalau di zaman sekarang emang gak gede-gede amat. Tapi bayangin, pas tahun 2009, ini sih udah lega banget. Untuk aplikasi bawaannya, standar lah ya. Ada web browser, media player, phone, dan sebagainya. Nah, cuma yang jarang ditemui di handphone-handphone jadul, ada aplikasi bawaan terminal, atau di sini namanya X-Terminal. User Linux pasti nggak asing sama mainan yang satu ini ya. Oke, coba kameranya. Dan inilah hasil kamera dari Nokia N900. Untuk spesifikasinya, Nokia N900 ini pakai chipset T-OMAP 3430, 600 MHz Cortex A8, RAM-nya 256 MB, dan memori internalnya 32 GB. Layarnya TFT, touchscreen, masih resistif, dengan ukuran 3,5 inch 800 x 480, dan GPU-nya PowerVR SGX 530.
Kameranya 5 megapiksel dan VGA, jaringannya HSPA atau 3G, ada Wi-Fi, GPS, Bluetooth, dan infrared. Baterainya 1320 mAh dan pakai Maemo 5 untuk sistem operasinya. Maemo merupakan sistem operasi internet tablet open source dengan base Linux yang dikembangkan oleh Nokia. OS ini juga dijadikan Nokia untuk bersaing dengan Android dan juga iOS, namun gagal. Dan sekarang Nokia udah nggak kembangin lagi, tapi OS ini dikembangkan melalui komunitasnya, yaitu maemo.org. Untuk tampilan UI-nya ini menurut saya unik dan emang beda dari OS yang lain. Cara operasinya ini nggak mirip sama OS Symbian, paling icon aplikasinya aja yang mirip. Di halaman utamanya ini ada icon untuk ke menu semua aplikasi. Terus ada jam, info baterai, dan sinyal. Ini kalau ditekan muncul semacam action center ya, cuma ada sedikit aja. Terus untuk desktopnya ini, kita bisa tambahin shortcut aplikasi, bookmark, widget, dan lain-lain. Oh iya, handphone ini nggak ada tombol fisik untuk kembali, home, recent app, atau menu. Jadi dari layar aja. Kalau kembali, itu kita tekan di tempat yang kosong, atau ada icon kembali gitu di layarnya. Kalau keluar dari aplikasi, ada icon close atau X. Kalau pengen minimize aplikasi, recent app, atau ketampilan desktop, itu tekan icon yang kotak-kotak ini di pojok kiri atas. Handphone ini emang didesain untuk landscape atau miring kayak gini. Apalagi kalau keyboardnya itu dibuka. Wajib miring ya. Agak kurang enak sih sebenarnya. Soalnya mau nggak mau, kita harus pakai dua tangan buat operasiin handphone ini. By the way, pakai stylus di handphone ini lumayan ngebantu ya. Untuk dapetin aplikasi di handphone ini, banyak pilihan. Pertama bisa dari Office Store Nokia, tapi sayangnya sekarang udah ditutup ya. Atau kita juga bisa dapetin lewat Application Manager. Nah, di sini kita bisa uninstall aplikasi, download, dan update aplikasi. Jelas, kalau mau install ya lewat download. Tapi sebelum itu, ada yang namanya Catalog Application. Ini itu daftar dari sumber penyedia aplikasinya, atau bisa juga disebut repository. Untuk sumbernya ini bisa ditambah, bawaannya itu ada 4, 3 dari Nokia yang udah mati semua, dan satu ini dari maemo.org, web resmi komunitasnya yang masih hidup sampai sekarang. Untuk aplikasinya lumayan banyak, tapi jangan berharap untuk aplikasi kekinian, macam TikTok, toko online, ojol, dan sebagainya. Bahkan yang udah ada aja, itu sekarang nggak bisa dipakai, misalnya Facebook dan YouTube. Oh iya, selain itu, kita juga bisa install aplikasi Linux Debian dengan format .deb, dan installnya pakai X terminal. Emang sedikit ribet sih, apalagi yang nggak terbiasa pakai terminal. Oh iya, untuk dapetin akses root di Maemo ini, kita install aplikasi yang namanya root sh, dan akses rootnya di terminal itu pakai perintah sudo genroot. Nah, kerennya lagi, kita bisa jalanin OS lain di Nokia N900 ini. Yang saya temuin itu ada OS Android atau Nitdroid, Mego, Debian, Ubuntu, sampai Windows 98. Cuma sayangnya, rata-rata udah pada mati link untuk bahan dan tutorialnya. Jadi ya nggak bisa dicoba. Tapi saya ketemu nih yang masih hidup buat cobain OS Ubuntu. Dan ternyata emang bisa dijalanin, walaupun secara mount dan nggak terlalu lancar juga. Mengingat speknya ini terbatas ya. Tapi tetap gokil sih. Sebenarnya masih banyak informasi, tips, trik, aplikasi keren, dan lain-lain untuk handphone ini. Tapi ya resiko handphone yang terlalu jadul. Linknya itu udah pada musnah, dan susah banget dapetin bahan-bahannya. Jadi buat kalian yang punya peninggalan bahan-bahan buat si Nokia N900 ini, boleh ya berbagi, biar nanti bisa lanjut nih bahas Nokia N900 di video yang lain. Handphone ini kalau menurut saya lebih ke arah pocket PC atau kayak semacam tablet gitu pada zamannya. Powerful, OS-nya open source, komunitasnya ada, dan operable. Coba aja ada perangkat yang speknya kekinian pakai OS ini, dan komunitasnya yang masih aktif. Itu kayaknya bakal seru banget. Tapi kemungkinannya kecil, udah digantiin sama Android kan? Tapi tetap aja, ini jadi barang bersejarah, dan menurut saya layak banget jadi sebuah koleksi. Oke, jadi itulah pembahasan Nokia N900 dengan OS Maemo 5 di tahun 2021. Kalau masih ada pertanyaan, info tambahan, atau ada hal lain yang ingin dibahas, silahkan komentar ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.